hari ini tanggal 3 Agustus 2025. Ya, 2025 nih udah sampai di Agustus lagi ya. Nggak berasa. Tadi saya dari Gajah Mada. Tadi saya habis ketemu teman ya, teman lama. Saya mau nanya-nanya soal naruh Bitcoin itu di cold wallet ya. Jadi entah itu menggunakan Trezor ataupun Ledger ya namanya. Itu yang banyak digunakan di Indonesia, katanya sih Ledger. Kalau Trezor ada juga, teman saya pakai Trezor. Ini beli alat Trezor ini yang murah-murah aja sih, yang 900.000 1 juta ada gitu ya. Menggunakan kata-kata password 24 huruf ya, jadi seed phrase namanya ya. Seed phrase ini 24 huruf ditambah pin ya. Jadi kenapa teman saya ini coba-coba pindahin ke Bitcoin, saya juga kepikiran kenapa nggak coba taruh ke Bitcoin dulu ya, pakai cold wallet ya, jangan taruh di tempat-tempat trading, takutnya di hack, sayang ya. Kita nggak bisa menjamin security-nya gitu loh. Tapi kalau ditaruh di cold wallet menggunakan Trezor ataupun Ledger 24 huruf ya, 24 password dan pin, itu lebih aman. Asal kita punya password itu jangan pernah ditaruh di komputer yang terhubung dengan internet ataupun di handphone, bahaya itu, bisa kena hacker. Jadi cukup catat di kertas, simpan kertasnya di offline, di lemari dia udah berangkas tuh terang. Jangan sampai juga kita lupa yang 24 hurufnya itu, kalau nggak celaka, habis dia nggak bisa dibuka lagi. Kenapa mesti ada backup ke Bitcoin ya? Kalau saya pikir-pikir ya, zaman sekarang ini penting. Ini kemarin ini ada kejadian yang PPATK setan tuh memblokirin rekening orang yang kata dorman, dicurigain rekening dijual lah, rekening buat transaksi judi, buat narkoba, segala macam. Padahal kalau diblokir itu rekening rakyat, Pak. Otaknya didengkul tuh ya. Di si PPATK ini ketuanya Ivan siapa tuh namanya ya, Pak Ivan Jahanam itu, nggak tahu dia namanya ya. Ketua PPATK tuh memutuskan begitu. Sedangkan pengacaranya si Hotman Paris aja bilang ini melanggar, ini hukumnya apa? Secara hukum, dasar hukumnya apa itu kan? Blokir rekening rakyat ya. Ini pelanggaran HAM ya pasti ya. Itu pelanggaran hukum, pelanggaran HAM. Kenapa ini menghantau nih ya? Memangnya mau memblokir rekening yang mencurigakan, ini pejabat aja yang korupsi itu ya. Pejabat yang terlibat korupsi, oknum polisi yang terlibat backingan narkoba, judi. Itu aja yang dilacak itu, yang ditelusuri secara detail ya oleh cybercrime apa gimana. Nah itu yang diblokir tuh, rekening yang dibekuin. Itu rekening rakyat dibekuin, ada rekening mahasiswa, OSDP, rekening pedagang kecil, UMKM dibekuin. Lu goblok lu, bener lu, goblok lu. Bener-bener otaknya didengkul tuh Pak, bener-bener didengkul itu otak itu dia PPATK itu ya. Maksudnya mau memberantas yang nggak benar, yang kayak judi-judi online gitu, yang narkoba, transaksi nggak benar, jual beli rekening, tapi kena rakyat. Itu namanya gila Pak. Bukan cuma gila, goblok gitu, yang ada setan. Pelanggaran HAM iya, pelanggaran hukum iya, setan tuh bener loh ya. Itu ketua PPATK ini setan nih, percaya aja Pak. Bukan menghina, emang kenyataannya begitu. Cuma kelakuannya setan itu, jahat itu ya. Aduh, bukan jahat lagi, betul-betul jahat, jahanam keparat. Kalau diibaratkan dengan neraka itu, neraka jahanam itu kelakuannya ya. Jadi ini kelakuan makhluk neraka, merugikan rakyat. Rakyat kecil yang terlibat kriminal, itu yang malah kena. Benar-benar keterlaluan. Jadi kebijakan ini udah jelas ngawur ya, udah jelas sangat ngawur. Targetnya siapa, yang kena siapa gitu. Ujung-ujungnya rakyat yang kena, rakyat kecil ya. Rekening dorman 3 bulan aja kena, gila.
Nah sekarang ini tiba-tiba ada berita lagi nih. Jadi masyarakat ini banyak masyarakat, banyak orang yang menarik dana dari bank. Jadi semacam misalnya bank rush ya, bank rush. Wah ini kalau serentak begini gawat nih Pak. Ini ngeri nih. Perbankan hancur, perbankan hancur, perekonomian hancur. Kita sampai terjadi bank rush secara besar-besaran, secara serentak ya. Ini kacau Pak. Ini dampaknya nggak main Pak. Jadi kalau sampai terjadi bank rush secara massal, orang-orang narik uang mereka dari bank tutup lagi. Kita kolaps, perekonomian kolaps, PPATK mau tanggung jawab. Si Ivan itu ketuanya ya, mau tanggung jawab. Itu harusnya jatuh hukuman tuh, hukuman mati kalau perlu, digantung. Kalian ya bertembak kalian tuh, harusnya ya. Kalau bener begitu, dihukum itu harusnya tuh kedua PPATK tuh, di penjara sekalian, dana dari usaha rakyat. Parah bener. Ini mau jadi apa kedepannya negara ini ya? Apalagi pengibaran bendera One Piece ya, yang Jolly Roger itu yang bajak laut. Ini mau ditangkap. Dibilang apalah segala macam, mau pecah belah bangsa, mau pecah belah, mau makar. Kalau itu pejabat tuh korupsi yang nggak benar. Yang negara pejabatnya pada korupsi, ada tindak dengan benar. Ini masyarakat rakyat kecewa kan. Ada lagi kepercayaan hukum. Koruptor nggak dibasmi secara benar oleh negara. Ini bagaimana rakyat mau percaya? Pada ini negara Indonesia ini bagaimana masa depannya, ada yang bilang gelap, saya nggak tahu lah ya. Saya juga pesimis nih melihat kondisi kayak begini ya. Mana itu kasus korupsi Pertamina besar-besaran nggak diungkap? Ayo Pak, mana Pak? Urusannya gimana ya? Nggak diusut tuh ya. Korupsi Pertamina besar-besaran itu nggak diusut. Hukum dipermainkan, rakyat jadi korban. Bagaimana rakyat mempercaya? Ya pada pengibaran bendera One Piece, jadi Roger itu banyak banget aja. Masa kita One Piece kan begitu kan. Pasukan pemerintah yang kemarin itu banyak yang korupsi, banyak yang semenang-menang. Di bawahnya masih banyak laut tuh, masih Luffy ya, sebenarnya Luffy. Luffy dan Luffy. Jadi anime One Piece saya nggak ikutin emang. Kita baca-baca aja ya, kayak begitu kurang lebih konsepnya. Mantap aja. Dikibarin bendera One Piece itu di bahasa khusus, merah putih lagi, ya wajar gitu. Jangan lu bilang makar itu, Pak. Ini goblok itu, itu jahat. Jabat korupsi lu maka beresin dengan benar secara hukum. Ya rakyat bilang kepercayaan yang ada. Rakyat udah sebel, Pak. Kesel, kecewa, marah. Benci juga dia, pasti lah itu. Nggak mungkin enggak. Misalnya kepercayaan rakyat terhadap hukum, terhadap negara hilang. Ya rakyat sudah sangat perlawanan dengan cara seperti itu. Karena bendera One Piece, Roger bajak laut, itu wajar. Jangan dibilang makar, jangan dibilang mau apalah segala macam, mau berontak lah segala macam gitu ya.
Aduh, ke depannya saya nggak tahu deh gimana. Jangan sampai negara bubar ya, amit-amit ya. Itu sampai bubar yang jadi korban ya rakyatnya lupa ujung-ujungnya. Gue jadi minoritas lagi ya. Gue nggak tahu deh mas. Saya nggak tahu. Benar. Saya ada berpendapat jadi kasus sampai ATK ini untuk mengalihkan isu. Jadi menurut pendapat teman saya ya, pendapat pribadi dia, jadi mengalihkan isunya ke korupsi Pertamina. Orang jadi lupa ini kan, jadi ribut-ribut begini, kemana korupsi Pertamina yang ngoplos pertama apa tuh Pertalite atau pertama dibilang dari Pertalite dibilang pertama gitu kan, mana kasusnya hilang. Belum ada kasusnya si Rasa Khalid itu ya, korupsi Pertamina dari zaman dulu itu mana hilang kan, lupa orang gara-gara ada isu yang PPATK ini kan, blokir rekening. Itu menurut teman saya ini hati-hati, ini pengalihan isu juga bisa, ada kemungkinan ya, besar kemungkinan menurut teman saya. Ini dia negara mau dibawa kemana nggak jelas nih.